Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Alhamdulillah, untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan materi PKN dengan judul Aku Cinta Indonesia dengan mengenal lebih dekat rupiah dengan saya Viniatus Soliha. Yang pertama, uang 1000 lama. Kita akan mengenal pahlawan bernama Thomas Matulesi atau Ahmad Lusi atau sering disebut sebagai Kapitan Patimura. Beliau lahir di Hualai, Seram Selatan, Maluku, dan beliau meninggal pada usia 34 tahun. Melawan VOC Belanda yang melakukan monopoli perdagangan dan pelayaran Hongi dan berhasil merebut benteng Blustad di Saparua. Kemudian ada gambar sepasang gunung yang disebutkan sebagai Pulau Maitara dan Tidore, Maluku. Pulau Maitara ini adalah lokasi di mana Portugis ini pertama kali datang dan menginjakkan kaki di Pulau Maluku. Kemudian ada uang 1000 yang baru, ada Cut Mutia. Ini satu-satunya pahlawan wanita yang wajahnya muncul pada uang rupiah. Beliau ini merupakan pahlawan nasional Indonesia dari Aceh yang awalnya berjuang bersama dengan suaminya Tengku Muhammad atau Tengku Cik Tunong. Kemudian Tari Tifa adalah sebuah tarian dari Papua dan Maluku yang jadi simbol kebersamaan untuk berbagai perayaan dan mengandung unsur kegembiraan seperti penyambutan tamu, perayaan panen atau hasil buruan. Banda Neira ini adalah pulau yang berlokasi sekitar 200 kilo dari Ambon dan merupakan pulau yang walau letaknya terpencil, sebenarnya Banda Neira ini adalah merupakan kota yang tertata dan menjadi kota elit perdagangan pada zaman kolonial Eropa. Kemudian ada bunga anggrek, ini adalah tanaman hias yang tumbuh subur di Indonesia. Dari 43.000 spesies yang ada di seluruh dunia, Indonesia ini memiliki setidaknya 5.000 spesies yang tersebar di seluruh hampir pulau. Kemudian ada uang 2000 yang lama. Kita akan mengenal pahlawan Pangeran Antasari, yakni Sultan Banjar yang lahir dari Kayutangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dinobatkan sebagai Sultan Banjar dengan gelar Penembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Kemudian ada tarian adat Dayak Giring-Giring. Ini adalah tarian tradisional yang berasal dari suku Dayak Manyan, Kalimantan Tengah, untuk mengekspresikan kegembiraan dan juga rasa kasih sayang dengan cara menari dan menggunakan tongkat sebagai media penarinya. Dan tari giring-giring ini ditampilkan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu istimewa, bahkan terkadang dijadikan sebagai tarian pergaulan para anak muda di Kalimantan. Dan uang 2000 yang baru, kita akan mengenal Muhammad Husni Tamrin. Ini adalah perintis revolusi kemerdekaan Indonesia yang dikenal sebagai salah satu tokoh dari organisasi kaum Betawi yang pertama kali menjadi anggota Dewan Rakyat di Hindia Belanda. Kemudian ada tari piring. Ini adalah kebudayaan asal Solok, Sumatera Barat yang dulunya menjadi ritual syukur atas hasil panen. Dan dulunya juga sesaji makanan ini diletakkan di atas piring, kemudian ditarikan dengan diiringi musik. Tapi kini menjadi salah satu tari yang dipentaskan pada hari-hari besar yang ada di Indonesia dan penyambutan tamu-tamu penting. Kemudian ada Ngarai Sianok. Ini terletak di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Memiliki pemandangan yang sangat indah dan terletak di atas ketinggian. Kemudian bunga cempa atau bunga cempaka wangi yang menjadi identitas kota Banda Aceh dan biasanya juga digunakan sebagai hiasan rambut untuk pengantin Aceh. Kemudian uang 5000 yang lama, kita akan mengenal pahlawan Tuanku Imam Bonjol. Ini adalah salah satu tokoh ulama, pemimpin dan pejuang yang berperang melawan Belanda yang dikenal dengan Perang Padri. Perang Padri sendiri ini adalah perang terlama dan merupakan perang saudara yang melibatkan sesama orang Minang dan Mandaling atau Batak. Kemudian ada pengrajin tenun pandai sikek. Ini ada namanya Natasha Anastasia, menjadi model untuk uang 5000 lama. Dan pandai sikek ini adalah salah satu tenun khas dari Sumatera Barat yang merupakan simbol dari kemewahan dan status sosial. Kemudian ada uang 5000 baru, kita mengenal dengan Idam Khalid. Ini adalah orang pertama dari Nahdlatul Ulama dengan jabatan tertinggi di pemerintahan. Lulusan Gontor, Jawa Timur dan mendapat gelar doktor honoris causa dari Al-Azhar Mesir.
dan berkali-kali menjadi wakil Perdana Menteri pada kabinet di zaman Soekarno, dan salah satu perjuangan terbesar adalah menolak negara Federasi Negara Kalimantan bentukan Belanda. Dan sumbangsi terbesarnya adalah melobi Reza Abdul Aziz untuk menggratiskan biaya masuk 100% jamaah haji dari Indonesia. Kemudian ada tari Gambyong. Ini merupakan salah satu tari tradisional berasal dari Surakarta, Jawa Tengah, yang awalnya ini menjadi tari upacara tanam padi, tapi kemudian berkembang menjadi tari penyambutan tamu kerajaan atau upacara adat keraton. Tari ini diabadikan sebagai sebagai tarian yang lembut dan agung untuk menggambarkan budaya Jawa Kesultanan. Dan Gunung Bromo ini terletak di 4 kabupaten Jawa Timur yang merupakan salah satu wisata yang membuat pengunjung ini serasa di atas awan. Kemudian ada bunga sedap malam, ini adalah tanaman identitas Jawa Timur yang diperkirakan berasal dari Meksiko, dan uniknya bunga ini mekar dan harum ketika malam hari. Dan uang 10.000 lama kita akan mengenal Sultan Mahmud Baharudin II yang nama aslinya adalah Sultan Muhammad Hasan, adalah Sultan ke-8 pada Kesultanan Palembang Darussalam. Dan kemudian kita akan mengenal rumah adat tradisional Limas Sumatera Selatan. Ini berbentuk panggung yang kaya makna, filosofi, dan keunikan. Bentuk rumahnya ini tidak terlalu mencolok tapi banyak dekorasinya. Memiliki ciri khas atapnya yang berbentuk limas dengan perpaduan antara budaya Jawa dengan budaya Tiongkok. Kemudian memiliki kolong di bawah lantainya, dan orientasinya ini memiliki arah timur sebagai lambang awal kehidupan dan arah barat sebagai lambang berakhirnya kehidupan duniawi. Memiliki 2 tanduk yang memiliki arti sebagai Adam dan Hawa, melati sebagai lambang kerukunan dan keagungan, dan memiliki tingkat-tingkat, memiliki filosofi yang mendalam pada bagian tingkat lantainya. Jadi tingkat lantai ini yang disebut dengan kejang ini memiliki arti sebagai 3 garis turunan. Uang 10.000 baru, kita akan mengenal adanya Frans Kaisepo. Ini adalah gubernur keempat Provinsi Papua, dan beliau salah satu yang menegakkan eksistensi Indonesia dan orang pertama yang mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian ada tari Pakarena. Ini adalah tarian khas dari suku Bugis dari Sulawesi Selatan. Tarian ini hanya boleh dilakukan perempuan yang mengenakan baju bodo, baju khas dari Sulawesi Selatan, dan sesuai dengan mitosnya yakni turunnya Putri Kayangan yang mengajari para perempuan ini untuk bersolek dan menenun. Kemudian ada Taman Nasional Wakatobi. Ini adalah sekumpulan pulau yang menyimpan keindahan alam bawah laut. Dan ada Cempaka Hutan Kasar. Sebenarnya bunga ini merupakan bunga yang cantik khas dari Sulawesi yang juga tersebar di Maluku. Warnanya kuning cantik. Tumbuhannya ini berupa pohon besar yang mempunyai tinggi 45 meter dengan diameter batang sekitar 2 meter. Kemudian ada uang 20.000. Ini ada Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi atau Sam Ratulangi. Ini adalah seorang aktivis kemerdekaan Indonesia dari Sulawesi Utara yang mempunyai filsafat yakni manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Namanya ini diabadikan sebagai nama bandara di Manado dan juga Universitas Negeri di Sulawesi Utara. Kemudian ada tari gong. Ini adalah tarian tradisional dari suku Dayak Kalimantan Timur dengan menggunakan alat musik gong sebagai pengiringnya. Dan bentuk tarian ini tarian tunggal yang ditarikan oleh seorang wanita dengan memakai pakaian adat Dayak Kenya dengan gerakan penuh kelembutan dan lebih fokus pada gerakan tangan saat melambai. Sebagai upacara penyambutan tamu agung dan upacara menyambut kelahiran bagi kepala suku. Kemudian ada Kepulauan Derawan. Ini adalah salah satu surga penyelam dunia yang terletak di Kalimantan Timur yang menyimpan keindahan eksotisme laut. Kemudian anggrek hitam. Ini adalah spesies anggrek yang tumbuh di Semenanjung Malaya, Kalimantan dan Sumatera. Merupakan maskot flora dari Provinsi Kalimantan Timur. Bunganya cukup harum dan biasanya mekar pada bulan Maret hingga Juni.
Kemudian uang 50.000 kita akan mengenal Juanda Kartawijaya. Ini adalah pahlawan nasional yang lahir di Tasikmalaya tahun 14 Januari 1911, merupakan seorang politisi, Perdana Menteri Indonesia ke-10 sekaligus Perdana Menteri yang terakhir. Beliau ini juga dikenal sebagai salah satu sumbangsi Indonesia adalah Deklarasi Juanda yang menyatakan bahwa Indonesia ini adalah negara kepulauan. Dan tari legong asal Bali ini dimainkan penari wanita dan diiringi gamelan Bali. Makna dari tari ini adalah ungkapan syukur dan terima kasih orang Bali pada leluhurnya. Taman Nasional Komodo ini adalah kawasan yang didirikan untuk melindungi komodo dan habitatnya. Kemudian bunga jepun adalah sebutan bagi bunga Kamboja yang jadi bunga wajib untuk upacara keagamaan yang ada di Bali. Kemudian ada uang dari 100.000 ini ada Insinyur Soekarno, merupakan presiden pertama dan juga tokoh proklamator negara Indonesia. Kemudian Muhammad Hatta, beliau adalah proklamator, Bapak Koperasi, Bapak Kedaulatan Rakyat, Bapak Perumahan Nasional, dan juga Bapak Hak Asasi Manusia. Lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Tari topeng Betawi adalah tarian adat Betawi yang memadukan musik, tari, dan juga nyanyian yang dipentaskan sebagai pengisi hiburan berbagai acara penting di masyarakat. Kemudian ada Kepulauan Wayang, merupakan kawasan ikonik di Raja Ampat yang jadi spot foto favorit wisatawan. Walau harus melakukan pendakian 2 jam di karang, namun bisa melihat seluruh pemandangan Raja Ampat dari bukit di kepulauan ini. Kemudian ada bunga anggrek bulan, adalah salah satu bunga nasional Indonesia. Ini yang memiliki keindahan yang cukup tinggi hingga dijuluki sebagai puspa pesona. Bunga ini pertama kali ditemukan di Maluku, namun kini sudah menyebar luas ke penjuru negeri. Demikian untuk materi PKN yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Pesan saya, mari terus menjadi warga negara Indonesia yang berbudi dan mencintai negara kita yang berbhinneka tunggal ika. Terima kasih.